Jadi kalau kalian perhatiin lagi, di bagian yang objek hitam itu, diduga itu adalah Teng Monida yang ditinggalkan sendiri dan berusaha untuk bertahan. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan kembali mengupas kasus dari Teng Monida. Jadi langsung aja kita mulai ya guys, karena kemarin itu lagi heboh banget. Tanggal 22 Maret 2022 ini adalah CCTV terbaru yang baru aja keluar dan ditemukan. Dan CCTV ini benar-benar membuat heboh publik, terutama publik Thailand. Aku bakal kasih lihat dulu CCTV-nya ke kalian, terus aku bakal jelasin. Ini CCTV-nya. Jadi kalau kalian perhatiin lagi, di bagian yang objek hitam itu, diduga itu adalah Teng Monida yang ditinggalkan sendiri dan berusaha untuk bertahan diri. Dimana dia berusaha untuk berenang, tapi mungkin karena luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya, dia nggak kuat lagi untuk bertahan diri seperti ini. Tapi di sini dia masih mencoba banget untuk berusaha supaya dia itu bisa selamat. Nah, kalau misalkan objek yang diduga hitam itu adalah Teng Monida, tapi ada lagi yang menyita perhatian netizen. Dimana kalau kalian lihat di situ, pas objeknya lagi gerak-gerak, itu ada boat atau kayak kapal nelayan gitu yang lewat ke arah dia. Tapi Teng Monida itu atau sosok objek hitam itu benar-benar nggak ditolongin sama sekali, ditinggalin begitu aja, seolah-olah boat tersebut atau nelayan tersebut itu benar-benar tidak melihat Teng Monida. Nah, makanya sampai sekarang masih diteliti dulu apakah objek hitam itu adalah sosok dari Teng Monida. Kalau iya, kita akan teliti lagi siapa orang di balik boat tersebut yang meninggalkan dia begitu aja dan alasannya kenapa. Nah, video klip ini berdurasi 25 menit ya guys, dan terjadi ketika Teng Mo jatuh dari boat sekitar pukul 9.36. Kok waktunya beda ya? Kalau kalian ingat-ingat dan recall memori lagi, kalau dilihat jamnya itu berarti ada kebohongan sama 5 orang yang ada di boat tersebut. Karena kalau misalkan itu benar-benar terjadi, berarti sosok Teng Mo itu sekitar jatuhnya pukul 21:35 yang bertentangan banget dengan pendapat-pendapat dari teman-temanmu yang ada di boat, yang mana keterangan mereka bila Teng Mo itu jatuh pukul 10:34. Selangnya itu 1 jam. Jadi 1 jam itu apa yang mereka lakuin? Muter-muter doang di sungai Chao Phraya itu. Nah, jadi Mr. Mongkol Kid juga merasa ini bukan kecelakaan yang normal ya guys, seperti yang dibilang pertama kalinya. Tapi ini lebih dari itu dan bahkan lebih rumit dari itu. Nah, terus Ibu Panida udah melihat video ini yang bikin netizen tambah geram lagi guys. Ibu Panida bilang, apakah Anda punya bukti lain atau tidak? Mo itu sangat berbakat loh bisa berenang. Tapi Ibu Panida juga berpikir kalau itu nggak mungkin Teng Monida. Karena apa? Karena Teng Monida itu terlihat memiliki banyak luka. Terus mungkin dia itu minum lebih banyak anggur dan segala macam. Dan ibunya bilang, apakah dia memiliki kekuatan untuk berenang selama 30 menit? Jadi menurut ibunya objek hitam itu kemungkinan bukan Teng Monida gitu. Kayak pokoknya dia denial aja, bukan itu bukan Teng Monida, bukan. Kayak gitu. Nah, terus untuk CCTV yang baru ini, penduduk dan saksi mengatakan susah banget untuk Teng Mo buang air di belakang boat. Kalau kalian bisa lihat di sini, boatnya itu di bagian belakang tuh kayak agak tenggelam gitu. Jadi agak susah banget untuk dia pastinya melakukan buang air kecil di belakang boat tersebut. Nah, dari kasus yang udah berjalan sampai saat ini, Rosanato Sitrakul yang merupakan former senator dan ada juga Nokkao, sekumpulan rakyat Thailand, juga menyerahkan surat kepada DSI untuk menerima kasus kematian Teng Monida sebagai special case. Jadi DSI itu apa sih? Jadi DSI sendiri adalah Department of Special Investigation, di mana mungkin kasus-kasus yang benar-benar dikhususkan banget yang bisa diselidiki lebih lanjut dimasukin atau dilimpahkan ke DSI supaya mungkin benar-benar bisa ditelaah. Tapi yang bikin geram lagi guys, ini kalian harus sabar ya guys ini nontonnya, karena banyak banget hal-hal yang bikin gemes. Jadi ibu dari Teng Mo mengetahui nih kalau misalkan sekumpulan rakyat Thailand dan orang-orang yang mendukung Teng Mo udah pingin melaporkan kasus ini ke DSI. Terus ibu Teng Mo mengaku dalam kasus kematian anaknya gak ada yang bisa dipercaya. Panida itu cuma yakin sama kepolisian doang bisa pecahkan kasus kematian anaknya. Jadi dia nggak mau ada lembaga-lembaga lain seperti DSI gitu ikut-ikutan dalam kasus anaknya ini. Dia cuma percaya sama polisi doang.
Bahkan Ibu Teng Monida pokoknya nggak mau ada lembaga lain yang ikut-ikutan karena dia percaya banget dengan kinerja kepolisian dan dirinya beranggapan bila lembaga lain masuk dan melakukan investigasi maka akan mengacaukan investigasi yang sudah dibangun kepolisian dari awal. Nah, kalau misalkan menurut Ibu Teng Monida yang dia butuhkan saat ini adalah kasus Teng Monida tidak memiliki banyak rahasia. Pokoknya yang penting hanya mengejar 5 orang yang ada di atas kapal dan cerita selesai. Itu menurut Ibu Monida. Kayak setiap ada yang membantu tuh dia kayak jangan. Terus Ibu Teng Monida juga sampai sekarang masih menantikan kejujuran Paul dan Robert setelah menjadi Brahmana dan katanya dia mengaku dia belum menerima sepersen uang pun dari kedua orang itu meski telah ada perbincangan yang hangat. Nah, terus di luar dari hal ini masih soal Ibu Monida, di mana Ibu Monida kan memutuskan pengacara yang dulu dia percaya banget, pengacara Krishna, untuk jangan ganggu-gugat lagi soal kasus dari Teng Monida dengan alasan di mana pengacara Krishna itu tidak taat sama Ibu Monida. Nah, sekarang Mr. Thai atau Mr. Thai Mokol Kit udah melantik lawyer Krishna sebagai legal advisor atau konsultan karena dianggap pengacara ini sebenarnya punya bukti baru yang akan mengungkapkan lebih banyak lagi. Oke guys, ini adalah yang terakhir menutup kasus ini pada hari ini, dimana Bert, kita tahu kalau Bert adalah kekasih dari Teng Monida. Dia itu benar-benar bikin salfok netizen ya guys, dimana dia akan membuat 1000 kaos karena modalnya terbatas untuk mengenang Teng Monida. Namun ternyata permintaan tuh melebihi itu, sehingga Ana salah satu manajer Teng mau pengen memberi dia modal gitu guys, tapi Bert menolak. Ana juga sempat ingin memberikan uang 50.000 baht atau senilai 25 juta, tapi Bert juga menolak. Selain itu sekarang Bert itu keadaannya mempunyai usaha street food, jadi dia menolak bantuan-bantuan uang yang dikasih cuma-cuma. Dia pokoknya mau usaha aja street food, bahkan dia masih jual minuman es jeruk yang ia jual di jalanan yang biasa masyarakat Thailand jual, sekitar 10 hingga 15 baht. Bahkan beberapa kali Teng Monida tuh ikut menemani sang kekasihnya pada saat dia masih hidup dulu. Terlihat juga ya ketulusan Bert, benar-benar dia memang mencintai Teng Monida bukan karena ketenaran dan hal lainnya, tapi dia memang mencintai Teng Monida karena sosok dari Teng Monida itu. Bahkan mungkin kalau orang-orang kayak kenapa ya dia nggak ambil aja acara TV. Bahkan ada acara TV yang pengen memberikan dia 100 juta. Namun tetap aja ditolak oleh Bert. Bahkan Bert itu memilih untuk hidup sederhana aja. Dia juga nggak mau diwawancara, dia tidak memberikan banyak perkataan dan hanya ucapan terima kasih untuk orang-orang yang udah berjuang untuk Teng Monida. So, sekian dulu berita dari Bert penutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!